Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kirana. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, saya di sini itu akan menjelaskan tentang ibadah dan syariah. Ibadah dan syariah. Nah, ibadah itu merupakan bagian dari syariah. Yang disebut dengan syariah itu ialah tata cara pengaturan tentang hidup seseorang untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian dari syariah itu sendiri itu merupakan suatu ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya suatu perbuatan seseorang, baik yang menyangkut ibadah dalam arti kata khusus ataupun ibadah dalam arti kata yang luas. Nah, adapun syariah ini itu memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup syariah itu yang pertama ada ibadah. Nah, ibadah itu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti rukun Islam. Rukun Islam ini yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Terus ada juga ibadah lainnya yang berkaitan dengan rukun Islam, itu ibadah badani dan ibadah mali. Nah, ibadah badani ini itu ibadah yang bersifat fisik seperti bersuci, yaitu seperti berwudu, terus bertayamum, mandi wajib. Nah, itu termasuk ke dalam ibadah badani, yaitu ibadah yang bersifat fisik. Nah, terus tadi ibadah mali. Nah, ibadah mali itu ibadah yang bersifat harta. Nah, ibadah yang bersifat harta ini seperti akikah, terus wakaf, terus kurban, terus ada lagi bersifkah. Itu termasuk ke dalam ibadah yang bersifat harta, ibadah mali. Terus adapun yang kedua ruang lingkupnya itu yaitu muamalah. Muamalah ini yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan hal lainnya dalam hal tukar menukar harta atau barang. Jual beli itu seperti berdagang, pinjam meminjam, sewa menyewa. Nah, itu termasuk ke dalam muamalah. Terus ruang yang ketiga itu ada munakahat. Munakahat ini itu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dalam hal hubungan keluarga, dari akad nikah sampai dengan hukum berumah tangga. Nah, seperti perkawinan, perceraian, itu termasuk ke dalam munakahat. Terus ruang lingkup yang keempat itu ada jinayat. Nah, jinayat ini itu merupakan peraturan yang menyangkut hukum pidana seperti pembunuhan, zina, minum-minuman keras. Nah, itu termasuk ke dalam peraturan yang menyangkut hukum pidana. Terus yang kelima yaitu siasa. Siasa itu merupakan peraturan yang menyangkut masalah-masalah di masyarakat atau di politik. Itu seperti ukhuwah atau persaudaraan, terus ada musyawarah atau kesamaan, adanya keadilan, itu termasuk ke dalam siasa. Terus yang keenam adanya akhlak. Akhlak itu suatu sifat, tabiat atau kebiasaan seseorang yang mencerminkan perilaku atau tingkah laku seseorang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, contoh dari akhlak itu sendiri itu seperti kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, itu merupakan akhlak. Tadi kan di dalam ruang lingkup syariah itu yang pertama itu ada ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian dari ibadah ini secara umum dan secara khususnya, kalau secara umum ibadah itu mencakup dalam segala semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan ikhlas untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara khususnya ibadah itu perilaku manusia yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi perbedaan antara ibadah dalam arti kata khusus dan ibadah dalam arti umum itu perbedaannya kalau secara khusus semuanya itu dilarang kecuali yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kalau secara umumnya ibadah itu semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Nah, jadi itu perbedaan ibadah dalam arti kata khusus dan ibadah dalam arti kata umum. Nah, adapun sumber-sumber dari syariah, sumber-sumber syariah itu
ada Al-Quran dan juga ada hadis dan masih banyak lagi sumber-sumber syariah. Nah, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pegangan umat manusia. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, terus sumber yang kedua itu ada hadis. Hadis itu merupakan segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu klasifikasi syariah dan pelaksanaan syariah. Nah, klasifikasi syariah. Nah, tadi kan pengertian dari syariah itu merupakan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya suatu perbuatan seseorang, baik yang menyangkut dalam ibadah dalam arti kata khusus ataupun ibadah dalam arti kata luas. Nah, sebagaimana di dalam kehidupan sehari-hari, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang mewajibkan, ada juga yang melarang dan sebagainya. Jadi, syariah itu dapat diklasifikasikan yaitu yang pertama wajib. Nah, wajib itu merupakan suatu ketentuan yang apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala dan apabila kita tinggalkan itu akan mendapatkan dosa bagi kita. Sebagai contohnya itu kewajiban melaksanakan rukun Islam seperti sholat. Nah, sholat itu kan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Nah, ketika kita kerjakan sholat, kita akan mendapatkan pahala bagi kita, dan ketika kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Nah, terus yang kedua yaitu haram. Nah, haram itu merupakan suatu ketentuan yang menuntut untuk ditinggalkan, yaitu suatu yang ketika kita kerjakan itu akan mendapatkan dosa, dan ketika kita tinggalkan itu akan mendapatkan pahala bagi kita. Itu seperti berzina, terus membunuh, mencuri, durhaka kepada orang tua. Nah, itu termasuk ke dalam suatu ketentuan yang ketika kita tinggalkan itu akan mendapatkan pahala, dan ketika kita lakukan itu akan mendapatkan dosa. Nah, terus yang ketiga itu ada sunnah. Nah, sunnah ini itu merupakan suatu ketentuan yang apabila dilakukan itu akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan itu tidak berdosa bagi kita. Seperti contohnya itu sholat rawatib, terus puasa Senin Kamis, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya itu termasuk ke dalam sunnah. Karena kenapa? Karena ketika kita kerjakan itu akan mendapatkan pahala bagi kita, dan ketika kita tinggalkan itu akan mendapatkan dosa, tidak berdosa bagi kita. Nah, terus selanjutnya itu ada makruh. Makruh ini itu suatu ketentuan yang ketika kita tinggalkan mendapatkan pahala, dan ketika kita lakukan tidak berdosa. Seperti apa contohnya? Seperti merokok, terus makan bau-bauan. Nah, tadi kan contohnya itu seperti merokok. Nah, jadi ketika seseorang merokok itu memang tidak berdosa, tetapi bisa merusak paru-paru mereka sendiri yang dirusak sama mereka. Terus ketika seseorang itu meninggalkan kebiasaan merokok, nah mereka bisa mendapatkan pahala. Kenapa? Karena selain mendapatkan pahala, mereka juga bisa menjaga kesehatan paru-paru mereka. Nah, selanjutnya itu setelah makruh ada kelompok yang diizinkan atau ibahah. Itu suatu ketentuan yang tidak dilarang dan juga tidak diperintahkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa, kecuali perbuatan tersebut diniatkan oleh niat tertentu. Nah, niatnya itu bisa juga mendapatkan pahala dan juga bisa mendapatkan dosa, tergantung pada niatnya. Itu sebagai contoh seorang yang lari pagi. Nah, ketika seorang lari pagi itu emang termasuk ke dalam ibahah yang mubah. Kenapa? Lari pagi itu bisa saja mendapatkan pahala kalau semisalnya lari pagi itu diniatkan dengan ibadah, dengan untuk menyehatkan, untuk menjaga kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika lari pagi itu hanya diniatkan untuk bersenang-senang, hanya untuk jalan-jalan, nah itu bisa mendapatkan dosa bagi kita. Selanjutnya
selanjutnya itu pelaksanaan syariah. Nah, pelaksanaan syariah ini itu sangat berhubungan erat dengan kondisi. Sebagai contoh, orang yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara normal, maka dia bisa menggantikannya dengan cara lain. Nah, sesuai dengan kekuatan, kemampuan, dan kondisinya. Umpamanya, pelaksanaan sholat yang dilakukan bagi orang yang sedang sakit, bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh, nah mereka bisa menggantikannya dengan cara lain, dengan cara duduk, dengan cara berbaring, sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan perkataan lain, yang menjadi keringanan itu tidak dalam hal meninggalkan kewajibannya, tetapi dalam hal peraturan pelaksanaannya. Itulah sebabnya di dalam syariat Islam itu terdapat kategori rukhsah atau keringanan. Sebagai contoh, semisal nih berwudu itu bisa digantikan dengan cara bertayamum, terus sholat 4 rakaat bisa disingkat menjadi 2 rakaat, terus makanan haram juga bisa menjadi halal ketika makanan itu satu-satunya yang bisa dimakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita hari ini dan untuk masa yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.